Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur siman, kali ini kita akan membacakan hadis-hadis Muslim, yaitu berkaitan dengan ru'yah atau mantra. Hadis Muslim nomor 1443. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, Jibril alaihi salam meru'yah beliau. Jibril mengucapkan yang artinya, dengan nama Allah yang menciptakan Anda, Dialah yang menyembuhkan Anda dari segala macam penyakit dan dari kejahatan pendengki ketika mendengki, serta segala macam kejahatan pandangan mata makhluk yang bermata. Hadis Muslim nomor 1444. Artinya, diriwayatkan dari Abdul Aziz bin Shu'aib dari Abu Nadrah dari Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Jibril alaihi salam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, "Wahai Muhammad, Anda sakit?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Lalu Jibril memantrai beliau dengan mengucapkan yang artinya, dengan nama Allah, saya meru'yah Anda dari segala sesuatu yang menyakiti Anda dan dari kejahatan segala makhluk atau kejahatan mata yang dengki. Allah lah yang menyembuhkan Anda. Dengan nama Allah, saya meru'yah Anda. Hadis Muslim nomor 1445. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disihir oleh seorang Yahudi Bani Zuraik yang bernama Labid bin Al-Asham. Kata Aisyah, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menggigau seakan-akan beliau berbuat sesuatu, padahal tidak. Pada suatu hari, maksudnya suatu malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, selalu berdoa dan berdoa. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Hai Aisyah, tahukah engkau bahwa Allah memberitahuku tentang apa yang aku mohonkan kepadanya? Aku didatangi oleh dua orang lelaki, yang satu duduk dekat kepalaku dan yang satu lagi duduk di dekat kakiku. Orang yang ada di dekat kepalaku bertanya kepada orang yang ada di dekat kakiku, atau sebaliknya, orang ini sakit apa? Jawabnya, kena sihir. Dia bertanya lagi, siapa yang menyihirnya? Jawabnya, Labid bin Al-Asham. Tanyanya lagi, dengan apa dia menyihir? Jawabnya, dengan sisir, rambut, dan mayang kurma kering. Tanyanya lagi, di mana? Jawabnya, di sumur Zi'arwan. Kata Aisyah, maka Rasulullah SAW datang ke sumur itu bersama beberapa orang sahabat beliau. Lalu beliau berkata, "Hai Aisyah, demi Allah, air sumur itu warnanya kemerah-merahan dan pohon kurmanya bagaikan kepala syaitan." Kata Aisyah, lalu aku bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Anda membakarnya?" Beliau menjawab, "Tidak. Yang penting Allah menyembuhkanku. Aku tidak suka membalas kejahatan orang lain. Karena itu aku perintahkan untuk menguburnya." Maka peralatan santet itu dikubur. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5763. Hadis Muslim nomor 1446. Artinya,
Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, bila salah seorang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, beliau menghembuskan kepadanya dengan bacaan surat Muawizat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit menjelang wafat, aku pun menghembuskan bacaan tersebut kepada beliau dan aku usapkan dengan menggunakan tangan beliau sendiri karena tangan beliau lebih besar berkahnya daripada tanganku. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5016. Hadis Muslim nomor 1447. Artinya diriwayatkan dari Utsman bin Abul As-Sakafi radhiyallahu anhu bahwa dia mengadukan rasa sakit di tubuhnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak dia masuk Islam. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Lalu ucapkan Bismillah 3 kali dengan baca 7 kali. Sebagai berikut, yang artinya aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari penyakit yang aku derita dan aku cemaskan. Hadis Muslim nomor 1448. Diriwayatkan dari Abul A'la bahwa Utsman bin Abul Ash radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya setan selalu menggodaku dalam salatku dan bacaanku dengan menanamkan rasa ragu-ragu dalam hatiku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itu adalah setan yang bernama Hinzab. Kalau kamu merasakannya, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari gangguan setan tersebut. Lalu meludahkan ke arah kirimu 3 kali." Kata Utsman bin Abul Ash, lalu aku mengamalkannya. Lalu Allah menyingkirkan godaan setan itu dariku. Hadis Muslim nomor 1449. Artinya, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bepergian. Kemudian mereka melewati suatu perkampungan Arab. Kemudian orang-orang kampung itu bertanya kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah di antara kalian ada orang yang pandai memantrai? Karena pemimpin di perkampungan ini digigit binatang." Lalu salah seorang sahabat menjawab, "Ya, ada." Lalu dia mendatangi pemimpin kampung itu lalu memantrainya dengan surat Fatihah. Ternyata si pemimpin itu sembuh. Maka seorang sahabat tersebut diberi upah seekor kambing. Namun dia tidak berani menerimanya. Kata dia, "Saya harus melaporkan dulu hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Seorang sahabat tersebut kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia tuturkan hal itu kepada beliau. Katanya, "Ya Rasulullah, demi Allah, saya hanyalah memantrainya atau meru'yahnya dengan surat Fatihah." Nabi SAW tersenyum lalu berkata, "Kamu kok tahu kalau surat Fatihah bisa digunakan untuk meru'yah?" Sabda beliau selanjutnya, "Terimalah upah yang mereka berikan dan berilah aku 1 bagian bersama kalian." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2276. Hadis Muslim nomor 1450. Artinya, diriwayatkan dari Al-Aswad, dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang ru'yah atau mantra. Lalu dia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan keluarga Ansor untuk meru'yah orang sakit demam." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5741. Hadis Muslim nomor 1451.
Artinya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membolehkan meru'yah penyakit akibat pengaruh pandangan mata, sengatan hewan berbisa, dan serangga. Hadis Muslim nomor 1452. Artinya, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melarang mentera atau meru'yah. Lalu datanglah keluarga Amru bin Hazm kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Katanya, "Ya Rasulullah, kami memiliki ru'yah atau mantra untuk menyembuhkan gigitan kala. Tetapi Anda telah melarang penggunaan mantra." Kata Jabir, mereka memperagakan mantra itu kepada Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, "Tidak apa-apa, barang siapa di antara kalian bisa memanfaatkan mantra tersebut untuk menolong orang lain, maka lakukanlah." Hadis Muslim nomor 1453. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya digigit kala tadi malam." Beliau bersabda, "Ucapkanlah di awal petang," maksudnya di awal sore, yaitu ucapan yang artinya, "Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk yang telah diciptakan Allah. Maka kamu tidak akan diganggu oleh kala." Adapun ucapan tersebut, doa tersebut dalam bahasa Arab adalah A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk yang telah diciptakan Allah. Hadis Muslim nomor 1454. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, penyakit akibat pengaruh pandangan mata memang ada. Seandainya ada penyakit yang tidak wajar, maka itu adalah pengaruh dari pandangan mata. Karena itu, bila kamu disuruh mencuci mata, maka cucilah. Hadis Muslim nomor 1455. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi SAW pernah memerintahkanku untuk memantrai penyakit akibat pandangan mata. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5738. Hadis Muslim 1456. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW memperbolehkan keluarga Hazm untuk meru'yah gigitan ular. Beliau bertanya kepada Asma binti Umais, "Mengapa aku lihat tubuh anak-anak saudaraku kurus?" "Sepertinya mereka kurang makan." Asma menjawab, "Tidak, tetapi mereka terkena kejahatan pandangan mata." Nabi SAW bersabda, "Ru'yalah mereka." Kata Asma, "Aku mohon agar beliau meru'yah mereka." Tetapi beliau balik mengatakan, "Ru'yalah mereka." Hadis Muslim nomor 1457. Artinya, diriwayatkan dari Ummu Salamah, istri Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW ketika berkata kepada seorang gadis di rumah Ummu Salamah yang wajahnya tampak pucat, kata beliau, "Orang ini terkena pengaruh pandangan mata, maka ru'yahlah dia."
Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5739. Hadis Muslim nomor 1458. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa apabila ada orang sakit atau terluka, maka Nabi SAW mengucapkan ru'yah atau mantra dengan mengusapkan jari-jarinya seperti ini. Sufyan meletakkan telunjuknya di tanah, lalu mengangkatnya. Yang artinya, dengan nama Allah, dengan debu pasir di bumi kami, dengan ludah sebagian kami, semoga sembuhlah penyakit kami dengan izin Tuhan kami. Kata Ibnu Abi Syaibah, mantra tersebut berbunyi, Yashfi Sakimuna. Menurut Zuhair, mantra tersebut berbunyi, Yashfi Sakimuna. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5745. Sebagai keterangan, menurut kata Ibnu Abi Syaibah, ru'yah tersebut berbunyi Yashfi Sakimuna. Sedangkan menurut Zuhair, mantra atau ru'yah tersebut berbunyi Liyashfa Sakimuna. Liyashfa Sakimuna. Hadis Muslim nomor 1459. Artinya diriwayatkan dari Kaulah binti Hakim As-Sulaimiyah radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa singgah di suatu tempat, lalu dia mengucapkan, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakan oleh Allah, maka dia tidak akan diganggu oleh apapun sampai pergi dari tempat tersebut. Ucapan tersebut dalam bahasa Arab adalah A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hadis Muslim nomor 1460. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, bila seorang di antara kami sakit, Nabi SAW mengusapkan dengan tangan kanan beliau sambil beliau mengucapkan yang artinya, singkirkanlah penyakit ini, wahai Tuhan umat manusia. Sembuhkanlah, engkaulah yang bisa menyembuhkan. Tiada kesembuhan kecuali darimu, kesembuhan yang tiada mengakibatkan penyakit lagi. Ketika Rasulullah SAW sakit dan sangat parah, aku pegang tangan beliau untuk aku usapkan ke tubuh beliau sambil aku baca apa yang biasa beliau baca. Tetapi beliau melepaskan tangannya dari tanganku, lalu beliau berdoa yang artinya, ya Allah ampunilah aku dan tempatkanlah aku bersama temanku di derajat yang paling tinggi. Kata Aisyah, setelah aku lihat kembali, ternyata beliau telah wafat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5743. Sebagai keterangan, adapun ucapan Nabi SAW ketika berdoa tersebut adalah Allahumma gfirli waj'alni ma'ar rafiq al-a'la. Hadis Muslim nomor 1461. Yang artinya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW pernah menggunakan ru'yah ini yang artinya, singkirkanlah penyakit ini wahai Tuhan umat manusia, dengan kekuasaanmu penyakit bisa disembuhkan. Tiada terungkap kesembuhan ini kecuali darimu. Hadis Muslim nomor 1462. Diriwayatkan dari Auf bin Malik Al-Asya
Asy-Syaja'i radhiyallahu anhu. Dia berkata, kami menggunakan ru'yah atau mantra pada masa jahiliyah. Lalu kami tanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana tentang mantra itu menurut Anda? Beliau bersabda, peragakan mantramu selama tidak mengandung syirik. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.